mengenai bagian 1 inventory management. Kami melakukan konfigurasi awal mengenai gudang. Nah, untuk konfigurasi mengenai gudang ini dapat dilihat pada bagian location dan warehouse, di mana kami memilih manage several warehouse, each one composed by several stock location. Dikarenakan kami akan membuat beberapa gudang, sehingga kami perlu mengubah pengaturan default mengenai lokasi gudang. Nah, kenapa pilihan itu digunakan untuk perusahaan yang memiliki beberapa gudang, dalam hal ini adalah PT Bonjour Farm, dan stok produk juga terbagi ke beberapa lokasi. Nah, selanjutnya adalah pembuatan warehouse. Nah, dalam pembuatan warehouse ini kami membuat 2 warehouse. Yang pertama adalah warehouse untuk return location, dan yang kedua adalah warehouse untuk scrap. Nah, untuk warehouse untuk return location itu ada WH yang ada stoknya seperti ini. Nah, ini dicentang is a return location untuk menandakan bahwa itu merupakan return location. Nah, yang selanjutnya adalah yang dibuat adalah yang warehouse scrap location. Untuk langkah-langkahnya sudah ada di tugas praktikum dari langkah 1 sampai 11 untuk membuat scrap location. Namun pada langkah 10 centang is a scrap location seperti ini. Jadi ada 2 yang kami buat. Jika dilihat seperti ini hasilnya di UDU-nya. Nah, selanjutnya bagian initial inventory. Nah, pada modul inventory management kami akan menetapkan jumlah awal pada inventory yang terdapat pada studi kasus PT Bonjour Farm. Nah, dalam hal ini adalah produk-produk yang pada modul sebelumnya sudah dibuat. Nah, untuk membuatnya melakukan initial inventory-nya sudah ada langkah-langkahnya di tugas praktikum. Untuk warehouse induknya kami memilih warehouse stock yang tadi sudah dibuat untuk untuk stoknya tadi. Selanjutnya adalah kalau sudah standard inventory, lanjut. Nah, setelah selesai melakukan initial inventory, selanjutnya adalah sebelum itu detail barangnya di general inventory yang dibuat sama dengan jumlah produk. Nah, untuk ini bisa kita lihat di initial inventory. Nah, seperti dilihat sudah semua produk yang ada di PT Bonjour Farm sudah dimasukkan di WH stock dalam initial inventory-nya seperti ini. Dapat dilihat misalkan ini bunga sedap malam udah ada 200 unit di WH stoknya seperti itu. Ini juga bisa dilihat pada saat ketika ingin melakukan validasi inventory ya. Ini ada theoretical quantity dan real quantity-nya juga dapat dilihat satu-satu apakah sudah sama atau belum. Nah, lanjut pada bagian transfer stock. Nah, pada bagian transfer stock ini itu adalah antar warehouse dilakukan untuk mentransfer produk maupun stok dari satu warehouse ke warehouse lainnya. Nah, pada tugas praktikum ini kami melakukan perpindahan produk dari warehouse induk, dalam hal ini adalah warehouse stock, ke warehouse scrap yang telah dibuat sebelumnya, yaitu warehouse scrap yang WH scrap tadi. Sebelumnya jumlah di kelompok kami yaitu 30. Nah, ini adalah cara-caranya, sudah ada di tugas praktikum di laporannya. Lanjut, nah ini adalah source location-nya, dalam hal ini adalah WH stock. Lalu ini adalah destination location-nya, dalam ini adalah WH scrap yang sudah dibuat. Lalu dimasukkan produk yang ingin dipindah dari warehouse induk tadi ke warehouse scrap. Dalam hal ini adalah bayam hijau dengan jumlah yaitu 30. Seperti ini. Nah, selanjutnya, ini karena ada tulisan dan lalu di save. Nah, untuk melihat apakah sudah ada transfer atau belum, itu kita bisa lihat dari inventory valuation ini, atau bisa juga ini ya, udah ada 30, atau bisa juga dilihat dari all transfers yang ada di bagian operation. Nah, ini ya sudah done ya, sebanyak 30 sudah done, sudah berhasil dipindah dari stok tadi ke scrap. Nah, selanjutnya adalah return product. Nah, sebelum return product ini kami melakukan transfer dulu atau pengiriman barang, transfer stok kepada pelanggan. Jadi kami melakukan itu dulu. Nah, nanti setelah itu dari pengiriman barang itu sebanyak setengahnya akan kami return. Nah, pertama ini adalah cara untuk mengirim barangnya
ke pelanggan seperti tadi ya transfer stoknya, tapi perbedaannya adalah di sini destination location zone-nya adalah partner location atau customers, dan ininya juga yang dipilih adalah my company delivery orders, bukan yang my company internal transfer seperti yang di atas tadi, tapi my company delivery order. Lalu kalau sudah validate dan lain-lain, kalau sudah dan ini dan klik save. Nah, ini sudah terdapat pengiriman ya. Misalkan kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah transfer stok dengan yang tadi sudah dibuat. Lalu dari warehouse induk ke customer ya, ke ininya, ke ke pelanggannya. Selanjutnya adalah mereturn produk atau mereturn mengembalikan produk karena rusak, yaitu sebanyak 15 atau setengah dari ID kelompok kami. Nah, ini adalah cara-caranya. Selanjutnya, nah ini untuk pada bagian ini diisi kuantitasnya sebanyak 15, lalu return location-nya ke warehouse induk tadi atau return warehouse-nya tadi. Lalu kalau sudah klik validate, apply. Nah, kalau sudah ini statusnya done. Nah, untuk mengecek apakah pengembalian barang yang dilakukan sudah benar-benar berhasil, bisa lihat melalui inventory valuation. Namun, karena kami sudah melakukan scrap juga, maka lebih baik melihat dari all transfer saja. Ini dapat dilihat juga melalui all transfer yang WH ini. Nah, ini dapat dilihat bahwa dari customer sudah mengembalikan lagi stoknya sebanyak 15 nih, to do dannya sudah 15 seperti itu. Selanjutnya adalah scrap produk, di mana tadi return produk tadi itu sudah rusak, jadi langsung dikembalikan ke warehouse scrap. Nah, untuk mengembalikan ke warehouse scrap-nya ini sudah ada di tugas praktikumnya. Kita lanjut saja. Nah, ini yang dikembalikan tadi produknya Bombay utuh dan sebanyak 15 ya, ini sebanyak 15. Lalu dari WH stock tadi yang pengembalian produknya ke WH scrap warehouse-nya. Jadi ini location-nya, destination scrap location-nya itu WH002 scrap. Lalu klik done. Kalau sudah done, nah maka dapat dilihat sudah ada 15. Kita coba lihat di inventory valuation di Bombay tuh. Nah, ini sudah ada 15 yang dikembalikan ke WH002 scrap sebanyak 15. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi tadi juga bisa dilihat di all transfers. Nah, ini dikembalikan ke WH002 scrap. Seperti itu. Tadi lewat sini ya, tadi buat untuk mengembalikannya. Tapi untuk melihat apakah sudah sampai di WH scrap-nya atau belum, lewat inventory valuation. Ini tadi Bombay utuh. Nah, ini sudah. Selamat pagi, sekarang saya akan menjelaskan tentang manufacturing. Yang pertama, konfigurasi awalnya itu, kita membuat manufacturing orders-nya. Kita ke setting. Setting itu, pertama, kita buat manufacturing lead time-nya dulu. Lead time-nya berapa? Ini udah saya insert di Udo saya itu 10, jadi ikutin aja kalau mau ngikutin sini. Oke, sekarang kita ke bill of material. Apa itu bill of material? Bill of material itu adalah material-material yang diperlukan untuk membuat suatu barang yang mau kita manufaktur. Di sini di TA ini tidak ada bill of material, jadi saya buat sendiri paket sayur sehat. Isinya itu adalah brokoli 1 unit, bayam hijau 1 ikat, dan buncis 1 kilo. Lanjut aja ke create bill of material, lalu masukkan menu bill of material, lalu create. Nah, ini udah selesai. Nanti akan ada produk baru namanya paket sehat. Kalau di sini udah saya ganti harganya menjadi 300.000 kalau nggak salah. Nanti kita cek aja. Oke, sekarang kita ke manufacturing order. Oke, ini bisa langsung dites aja di sini. Pertama kita lihat inventory kita dulu berapa, inventory valuation di mana ininya. Oh iya, tadi untuk bill of material yang diperlukan untuk membuat paket sehat itu tadi udah saya bilang ya, brokoli 1 unit, bayam hijau 1 ikat, dan buncis 1 kilo. Di sini kita lihat bahwa bayam hijau kita ada WH stok 1 itu 80. Dan buncis kita ada 161, brokoli kita ada 160. Oke, kita lanjut saja ke manufacturing order. Pertama kita ke manufacturing order. Oke, terus create.
Di create ini kita pilih produknya, lanjut aja ke paket sehat, bill of material udah ada. Satu aja, ini satu ya, ini saya kecilkan, itu 1 unit, terus save. Nah, setelah save, di sini ada tulisan raw materials not available. Jangan khawatir, ini langsung aja cek availability. Nah, di sini kuantitinya available 1, untuk konsum 1. Kita lanjut produce. Nah, konsumnya, kalau misalnya konsumnya udah bertambah jadi 1, ini artinya harusnya inventory kita dalam bagian buncis, bayam hijau, dan brokoli ini berkurang 1 semua. Karena quantity itu konsumnya akan 1 semua. Oke, kita mark as done. Terus kita ke inventory untuk melihat yang kita kerjakan tadi. Nah, ini sorry saya close dulu semua. Lalu kita lihat buncis, brokoli, dan bayam hijau. Di sini brokoli berkurang jadi 159, buncis 160, tadi 161, dan stok bayam hijau berkurang jadi 79. Terakhir, paket sehatnya tadi 40, jadi 41. Jadi ini adalah setelah manufacturing order. Mengurangi materialnya dan menambahkan ke produk yang dimanufaktur. Ingin menjelaskan tentang bagian 3 di dalam finance dan accounting. Yang pertama adalah income reconciliations. Yang pertama yaitu kita harus mengkonfigurasi model accounting. Seperti mengkonfigurasi mata uang rupiah. Jadi pertama klik accounting, lalu settings, lalu ini kasih DR. Nah, currency sudah di set. Lalu klik activate dan masuk sini. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke reconciliation pemasukan. Nah, reconciliation atas pemasukan dapat dilakukan setelah perusahaan sebelumnya pernah melakukan transaksi penjualan yang telah lunas dibayarkan. Jadi semacam pemasukan dari penjualan kita. Jadi misal kita jual kubis, terus selalu ada yang beli. Lalu, nah uangnya itu masuk ke akun bank statement dalam perusahaan kami. Nah, pertama kita klik accounting, payments, lalu ini dari Bonjour Fresh sini yang seperti tadi sudah di post seperti di sini. Accounting, payments, dan di sini ada Bonjour Fresh. Nah, kita harus memperhatikan data-data di sini. Ini yaitu receive money, yaitu berarti tipenya kita dapetin uang dari penjualan itu. Nah, lalu masuk ke dashboard untuk memasukkan data dari bank account. Nah, pertama klik dashboard, new statement, lalu masukkan ininya hasil penjualan dan uangnya 10 juta. Nah, lalu klik reconcile. Starting balance-nya nggak usah diisi karena nanti udah otomatis. Lalu klik validate. Nah, tadi 10 juta sama 19.000 tadi tadi yang kita bahas 900.000 itu, ya kan? Nah, tambah 10 juta. Validate. Lalu selesai. Dan hasilnya masuk sini. Ya, jadi total 21 juta. Seperti di sini. 10 juta tambah 9 juta terus 900.000. Nah, lalu kembali ke dashboard, hasilnya 20 juta. Nah, 20 juta ini dari 10 juta tambah 9 juta tambah 900.000. Nah, ini tadi saya kepencet jadi nambah 9 juta ya. Jadi double ya. Jadi hasil 20 juta. Nah, lalu outcome reconciliations. Nah, outcome reconciliation ini sama kayak income reconciliation, tapi kebalikannya. Jadi kita itu beli barang untuk perusahaan kami gitu. Jadi ya malah keluar gitu uangnya. Nah, sama kayak tadi payments, lalu ini posted, tapi di purchase payments. Nah, kita beli ini posted sesuai tadi pembelian yang di post. Nah, lalu ada bank, kita harus lihat ini poinnya, payment amount ada segini, send money, mengirim uang. Nah, pas mengirim uang sama seperti sebelumnya, dashboard, klik statement, reconcile. Nah, tapi ini kita tulis min 1 juta karena kita ingin membeli gandum. Misal beli gandum untuk bikin roti gitu. Nah, starting balance-nya tadi 20 juta. Nah, tambah 1 juta jadi validate. Diklik reconcile dulu ya, validate, lalu done. Nah, selesai. Lalu dashboard, kembali ke dashboard, balance. Jadi berkurang, tadinya 19 juta 942 jadi 18 juta karena dikurang 1 juta. Seperti yang ada di sini, purchase, reconcile. Nah, 1 juta ini udah dikurangin ya. Lalu general ledger ini semacam report.
Nah, jadi klik report penjualan, pembelian, dan ya semua yang bisa di akuntansi. Jadi pertama klik PDF reports, lalu general ledger, lalu print, dan start download. Nah, lalu sudah keluar PDF general ledgernya. Nah, ini kita bisa lihat tadi bonjour fresh 10 juta, 9 juta, tambahan 19 juta kan. Nah, lalu tadi yang dede bawang yang, nah ini open balance ini keluar, kita beli gandum jadi berkurang 1 juta kan. Nah, ini general ledger. Nah, untuk trial balance caranya sama, cuma diklik trial balance, print, lalu keluar hasilnya. Ini rangkuman dari general ledger. Nah, profit and loss ini keuntungan dan kerugian, sama tadi klik profit and loss, dan start date-nya print, start date-nya dimulai dari seawal mungkin ya, sama kayak yang ini, yang tadi trial balance, lalu print, lalu ketemu profit and loss-nya.